Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, kehidupan kita penuh berkah, dan semoga kita diberi kelancaran rezeki, diberi kesehatan, dan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Sahabat, kami mau membahas tentang bagaimana cara memanggil kekasih yang benar dan bagaimana cara menghargai. Bagaimanapun penghargaan itu sangat penting di dalam hubungan. Di atas pengertian, jika kita pengertian istilahnya kekasih membuat teh, capek kita bantu. Seperti itulah salah satu contoh dari pengertian. Tetapi kalau menghargai sahabat, itu jauh lebih penting. Jadi menghargai, penghormatan itu adalah hal yang penting untuk melanggengkan sebuah hubungan. Suatu contoh, kita pacaran nih, namanya yang perempuan Yuli, yang laki-laki Dedi. Nah, yang Dedi ini dalam pacaran sudah menghargai kekasihnya Yuli, dipanggilnya sayang, Neng, dan panggilan-panggilan yang indah. Begitu juga Yuli manggil abang, emas, dan lain sebagainya. Kalau dalam pacaran, ini sudah tidak ada sebuah penghargaan dengan penyebutan nama, itu dipikirkan kembali. Oke, karena biasa menyebut nama suatu saat akan berubah. Tetapi yang perlu diingat adalah ketika bertengkar, si Yuli memanggilnya Dedi, pacarnya, dengan mas, abang. Dedi memanggil Yuli dengan Dinda, adik, sayang, Neng, kasih, dan lain sebagainya. Tetapi tengkar, si Dedi langsung, kamu Yuli, jangan gitu Yuli. Dan si Yuli membalas, apa Dedi? Nah, di sanalah rasa menghargai sebenarnya tidak ada di dalam hubungan ini. Rasa menghormati. Nah, kalau terjadi kayak gini di dalam hubungan pacaran, sebaiknya dipertimbangkan, dan saran saya sudah dilepas jika tidak ada perbaikan. Sebab menghargai itu ibaratnya kita menghargai orang tua, ibaratnya kita itu menghargai seorang guru. Semarah apapun kita tidak akan menyebut dengan hanya sekedar nama atau namanya saja. Tetap kita panggil ayah, tetap kita panggil ibu. Ibu, aku nggak salah seperti itu. Guru, aku nggak salah. Karena kita menghargai. Kalau penghargaan itu mentok di atas, maka hubungan itu akan damai sahabat. Karena penghargaan itu jauh di atas pengertian. Pepatah Arab mengatakan, al-ihtiramu fawqa kulli syai'. Menghargai, menghormati, penghargaan, penghormatan itu di atas segala sesuatu. Di atas segala hubungan. Fawqa shadaqah. Di atas ketulusan persahabatan, di atas hubungan persahabatan yang tulus. Wa fauqal qarabah, di atas hubungan kerabat sanak famili yang dekat, yang tulus. Wa fauqal hubbi aidan, bahkan di atas cinta sekalipun. Juga ada yang mengatakan al-ihtiramu huwa ajmalu atharin yatrukuhu al-insanu fi qulubil akharin. Bahwasannya rasa hormat, menghargai adalah hal yang terindah, efek terindah, bekas terindah yang ditinggalkan manusia di hati orang lain. Itulah sahabat, penghargaan itu sangat baik, dan penghargaan itu bisa kita nilai dengan cara dia memanggil kita. Dan saat marah, apakah panggilan, gelar yang diberikan kepada kita. Di saat tengkar tidak berubah. Nah, itulah berarti rasa menghargai itu sangat kuat. Itu yang pertama sahabat. Nabi Muhammad banyak memanggil sahabat itu dengan gelar-gelar yang indah. Beliau memanggil baginda Nabi Muhammad SAW
memanggil istri-istrinya dengan laqab gelar kunyah yang indah-indah, seperti memanggil Sayyidah Aisyah dengan Humaira, wajah kemirah-mirahan. Juga kadang ditazhir namanya dari Aisyah menjadi Ya Uwais, seperti dalam hadis yang masyhur bahwasanya Siti Aisyah idza ghadibat arrakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anfiha. Jika Siti Aisyah itu marah emosi, maka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arrakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anfiha, mencubit. Kanjeng Nabi mencubit hidungnya. Thumma yaqul, kemudian kanjeng Nabi berkata, Ya Uwais, wahai Aisyah, kuli, katakanlah, Allahumma rabba Muhammadin ighfirli dhanbi wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Ya Allah, Tuhannya kanjeng Nabi Muhammad, maafkan dosa kami, ampuni dosa kami, hilangkan emosi kami, amarah kami, dan selamatkan kami dari fitnah-fitnah yang menyesatkan, fitnah-fitnah yang sesat. Seperti itu. Bahkan di dalam riwayat lain, kanjeng Nabi memanggil Siti Aisyah dengan Aish, tanpa tak di belakang. Begitu romantisnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kanjeng Nabi itu pada sahabat yang kecil, seperti hadis sahih di dalam riwayat Al-Bukhari, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat yang masih kecil, saudaranya sahabat Anas. Sahabat yang kecil itu bermain dengan burung. Burungnya saat itu mati, dia sedih. Kanjeng Nabi menghibur, Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Aba Umair, ini anak yang masih kecil. Kanjeng Nabi panggil dengan sebutan kunyah yang bagus, gelar yang bagus, di depannya pakai Aba. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Aba Umair, apa yang terjadi, apa yang dilakukan dengan Nughair? Nughar, burung sebangsa kutilang, seperti itu. Itulah dari akhlak, rasa menghargai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar. Bahkan pada anak yang kecil sekalipun kanjeng Nabi itu menghargai. Dari sanalah kanjeng Nabi memberi solusi kepada kita bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun", 3 perkara, yusaffina lak, bisa menambahkan suci, bisa menjernihkan, membeningkan kepadamu, terhadapmu, udda akhika, cinta, kasih, sayang, rasa cinta kasih sayang saudaramu. Jadi ada 3 perkara yang bisa menyebabkan lebih jernih, suci, menambahkan bening cinta saudara kita kepada kita. Nah, ini pegang 3 perkara ini. Yang pertama adalah tusallimu alaihi idza laqitahu. Uluk salam, memanggil salam jika bertemu dengannya, dengan sahabat kita, seperti assalamualaikum atau di jalan, atau paling tidak angkat tangan untuk menghormat, untuk menghargai. Seperti kita kepada Hajar Aswad, ketika kita tidak bisa menciumnya karena terlalu banyak antri dan mudarat, maka menghormatilah dengan mengangkat tangan, sama dengan kita bertemu dengan sahabat kita, kekasih kita, dan lain sebagainya. Yang kedua, wa tuwassi'u lahu fil majalis, dan memberikan ruang duduk di tempat majlis, di tempat pertemuan, di perkumpulan. Jadi ketika kita duduk, ini ada teman kita datang, tawarkan, kita geser, kasih ruang duduk untuk dia. Nah, ini ada mistik di dalamnya, bahwasanya hatinya kita sentuh. Sama dengan salam tadi, ada mistik dari mukjizat sabda Nabi Muhammad SAW. Orang yang kita sering begitukan, ketika dia datang dalam perkumpulan, kita tawarkan tempat duduk untuknya, atau kita selalu uluk salam, maka dia hatinya seperti kita genggam, selalu jernih, bening cintanya untuk kita. Yang nomor 3 adalah wa tad'uhu bi ahabbil asma'i ilaihi.
kita memanggil, ini yang kunci nomor 3. Kita memanggilnya, kekasih kita, sahabat kita, memanggilnya dengan nama-nama yang paling dia sukai. Nah, inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dengan memanggil Abu Bakar, dengan menkunyah Siti Aisyah, dan lain sebagainya. Inilah yang diterapkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam memanggil sahabatnya, kekasihnya, istrinya dengan panggilan-panggilan yang indah. Nah, itulah penghargaan penting dalam hubungan cinta, keluarga. Ketika marah tetap menghargai. Selayaknya kita ini sebagai suami atau sebagai istri adalah guru atau orang tuanya yang panggilannya tetap menghormati, seemosi apapun. Jadi tetap menghargai. Dari situ, sumpama kita mondok dulu punya teman. Nah, teman kita anggaplah namanya Ahmad. Kita panggil Ahmad, wahai Ahmad. Pulang-pulangnya dia jadi ustadz, jadi orang besar. Nah, ketika ketemu sama kita jangan panggil lagi Ahmad. Kita harus ada rasa menghargai biar dia benar-benar merasakan respect dari kita gitu. Kita panggil ustadz, panggil kiai, walaupun dulu teman. Suatu contoh juga, kita punya teman nih, Gus, anaknya kiai di pondok, kita panggil, anggaplah namanya Umar. Kita panggil Umar. Nah, pulang namanya anaknya kiai, akhirnya menjadi pengasuh pondok besar. Terus ketemu sama kita. Maka kita sebaiknya melaksanakan perintah Nabi ini dengan memanggilnya dengan panggilan nama yang paling dia senangi. Ya, panggil kiai, panggil Gus. Suatu contoh juga tetangga kita, Haji, namanya Faruk. Nah, kita sebut Pak Faruk, terus Haji. Pulang haji, dia suka dipanggil Haji Faruk, Bapak Haji Faruk, panggil dengan Bapak Haji Faruk. Seperti itu. Nah, inilah yang kadang orang tidak memahami bagaimana pentingnya memanggil seseorang dengan nama yang dia sukai, dengan nama yang dia senangi. Banyak contoh-contoh yang dulunya temannya jadi orang besar, masih tidak ada respect, tidak memanggil dengan nama barunya, dengan nama seperti kiai, Gus, Ustadz, dan lain sebagainya. Sebelum kita tutup, mengingat bagaimana Laila itu cinta mati sama Kais. Karena apa? Tiada lain sumber utama adalah panggilan Kais kepada Laila yang selalu mengatakan, surgaku. Laila, kaulah surgaku. Wahai surgaku. Seperti itu. Jadi dari sini kita semoga bisa menjaga rasa menghargai kita, menghormati kita kepada sahabat kita, kekasih kita, dan semua orang di lingkungan kita, sehingga hidup kita ini penuh dengan cinta, penuh dengan damai, penuh dengan suatu hal yang menyenangkan. Amin, Allahumma amin. Ingat, jangan pernah panggil nama seseorang yang baru Anda kenal, walaupun lebih muda, kecuali Anda memanggilnya kalau laki-laki Mas, atau melihat umur di bawahnya panggil adik. Jangan sekali-kali suka memanggil namanya jika hanya baru kenal, bukan dari masa kecil. Begitu juga kalau perempuan kita panggil mbak walaupun lebih muda. Karena itu dari tanda kita menghargai. Sekian sahabat, semoga memberi manfaat dan barokah. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.